Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada Salama. Selamat datang di live streaming Belo Belona Abian Adude. Bersama saya Sabri Abian. Tentu saja Ramadan riang gembira. Nah, di hari ini di tanggal 3 Mei 2021, tentu saja perjalanan puasa kita semakin lancar saja karena kita sudah memasuki 10 yang terakhir. Alhamdulillah, berkat dari perjuangan kita, berkat dari keimanan kita, dan juga kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita pun nanti insya Allah akan tuntaskan satu lagi puasa. Nah, saat sekarang pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Buka puasa nanti pada pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh salah seorang pemuda kita. Namanya Amran Kay. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Amran? Alhamdulillah. Sehat ya? Dengan tinggal 10 hari, Bidi? Tinggal 10 hari dengan ini hari. 10 hari ya, dengan ini ya. Tidak terasa, Amran. Iya, tidak terasa. Iya. Bagaimana kita rasakan puasa di suasana pandemi ini? Ramadan kali ini. Iya. Tentunya Ramadan kali ini sama dengan Ramadan tahun kemarin, Iya. karena masih terasa suasana pandemi ya. Suasana pandemi. Betul ini. sekali. Tapi alhamdulillah sudah lumayan ini karena kita sudah dianjurkan untuk tarawih di masjid. Beda Betul. dengan tahun-tahun kemarin yang memang dilarang untuk Iya. berkumpul. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu Ramadan tahun ini alhamdulillah sudah mulai membaik. Semoga kedepannya pandemi segera berlalu. Alhamdulillah. Nah, teman-teman pemirsa, Amran Kay bukan nama lengkapnya. Mungkin nanti teman-teman akan ketahui siapa sih sebenarnya nama lengkapnya, atau bisa saja dia akan merasakan nama lengkapnya, dia akan tetap memakai Amran Kay. Beliau adalah seorang pengajar, guru di sekolah dasar ya. Ya, kemudian beliau juga terlibat dalam sebuah lembaga. Nanti Amran Kay akan menjelaskan lembaga apa saja dan kemudian program-program apa saja yang dijalankan untuk beberapa tahun yang lalu dan pada saat ini. Amran, Ya. setiap teman-teman yang saya ajak di sini di live streaming Belo Belona Abian Adude, Iya. pasti kutanya apa yang biasa kita rindukan di setiap bulan Ramadan, tentang makanannya, minumannya, masjidnya, orang-orang keluarga atau apa. Tentunya yang sangat dirindukan jika kita bertemu kembali dengan Ramadan bulan yang penuh berkah ini, tentunya kebersamaan kita dengan anggota keluarga, entah itu saat kita sahur maupun saat berbuka puasa. Alhamdulillah ketika kita, dan memang ada rasa kebahagiaan yang timbul ketika kita bersama dengan orang tua, saudara, saat sahur dan berbuka. Dan kalau ditanya tentang makanan, Kak Abi, saya favorit saya pisang hijau. Pisang hijau? Iya. Tunggu dulu, itu pisang hijau. Nah, sebelumnya ada yang memberikan suplemen untuk bagaimana kita semakin bersemangat menjalankan program acara ini, walaupun tadi kita sempat lagi terlambat karena satu dan lain hal. Ya, perangkat kita tiba-tiba bermasalah, tapi alhamdulillah kita akhirnya kita mengudara kembali. Nah, suplemen itu berupa endorse. Ada bakso rusuk 86. Tahu kan? Tahu. Ya, biasa kan kalau ke sana lagi ngumpul-ngumpul teman baru barengan ke sana, pasti tujuannya ke bakso rusuk 86 ya. Di sana kita bisa ketemu atau pesan bakso rusuk Mas Untung dan Mbak Yani. Nah, harganya Rp23.000, itu sudah mendapatkan komplit. Ada mie-nya, ada mie bakso uratnya, ada mie bakso kecilnya. Yang jelas ada rusuknya, tahu Wak, gitu. Yang jelas komplit. Komplit. Kemudian ada pangsitnya dengan harga 12.000. Itu daging ayam. Mantap. Nah, mantap kan? Nah, kalau mau pesan, usahakan cepat-cepat karena banyak sekali orang pesan, antrian. Iya. Kemudian
juga ada Wildanmar. Wildanmar. Wildanmar menyediakan berbagai kebutuhan hari-hari kita. Satu yang pasti yakni kurma dari berbagai negara. Ada semua di situ rupa-rupanya, iya, enak sekali. Dari berbagai negara. Iya, selalu saya katakan bahwa selain daripada bisa membuat apa ya vitamin atau energi dari juga ternyata kurma itu bisa mengusir jin. Iya, jadi kalau besok-besok nanti mau kimaruki atau kasih makan mie kurma, tapi dengan catatan ya bacakan ayat-ayat. Ya, betul sekali. Kemudian ada laundry carpet Andi Roy di Warkop Bang Andi. Itu di Jalan Kusuma Bangsa. Jadi bagi yang mempunyai karpet mau cuci langsung saja ke sana, Kak. Ke sana Miki. Karena harganya beda dengan harga yang harga murah, promosi lah. Di sisi lain memang memakai alat canggih, tidak sembarang kulihat, Amran. Pokoknya dijamin bersih. Dijamin bersih. Wangi. Iya, wangi. Yang jelaskan kalau salah cara cucinya busui. Bau kita semua karpet. Jadi silahkan ya. Tidak kering kami. Betul sekali, tidak kering. Nah di sana itu bisa langsung kering, ada mintum tahu, mesinnya semua. Kemudian ada aneka kue kering Kremba ini. Jadi mau pesan kue-kue mentega, silakan hubungi Mi 085 242 416 376. Nah, masih berkaitan dengan makanan, minuman, dan orang-orang yang kita selalu rindukan di setiap bulan Ramadan. Tadi itu pisang hijau, apa? Pisang hijau. Padahal semakin bergerak ini waktu, puasa kita baku lari-lari, baku kejar-kejaran ki. Iya. Itu kuenya toh? Kuenya. Pisang hijau. Terus kalau minumannya? Kalau minumannya saya lebih suka ST, Kak Adi. ST, dikasih gula? Dikasih gula. Tidak diperaki dengan jeruk? Tidak. Tidak di? Seperti itu saja, dikasih es, kemudian teh. Pokoknya mantap. Mantap di? Iya, kalau buka puasa, langsung tenggorokan jadi adem gitu. Apalagi kalau memang kan berpuasa, tenggorokan kering, terus terik matahari kan beraktivitas seharian, memang kita butuh yang dingin-dingin dan yang manis-manis. Artinya cocoknya bagi saya pribadi, cocoknya ST ya. Artinya ini memang sudah kebiasaan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Tidak pernah terganti dengan es kopi atau apa di? Tidak, karena memang saya tidak minum kopi. Tidak minum kopi. Iya, luar biasa. Nah, itu tadi minumannya. Lauk pauk. Apakah ikannya digoreng? Ditapah, dibakar, diparape, apa? Yang paling mendominasi, yang paling selalu dikangenin? Kalau saya ikannya digoreng terus ditumis lombok kabi. Lombok besar? Iya. Maksudnya itu kalau habis digoreng dia langsung ditumis lagi dengan lombok. Dengan pakai kecap? Pakai kecap. Kenapa ya? Dikasihkan seringnya seperti itu. Dikasihkan kecap. Di rumah, iya. Dikasihkan sedikit asam. Tidak. Iya, maksudnya lombok besar kan di blender, kemudian dikasih kecap, ditumis ke atas, kemudian ikan gorengnya itu diaduk dengan lombok besar tadi itu. Tapi sepertinya ini ya Amran K sendiri yang mau meraciknya atau langsung membuatnya ya? Dia juga membantu Mama ya. Ya teman-teman, Amran K. Amran, belum tadi lembaga yang selalu setiap saat saya lihat Ki betul-betul sibuk. Iya. Iya Kak Abi. Kebetulan di tahun 2017 akhir itu saya diangkat menjadi tenaga kontrak di Kementerian Sosial sebagai SDM Program Keluarga Harapan. Iya. Dan pada saat itu Kak Abi mulai sibuk di lapangan, langsung terjun dengan masyarakat sekitar, karena memang pekerjaan kami itu langsung berhubungan dengan masyarakat. Berhubungan dengan masyarakat ya? Berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat itu apakah klasifikasi ada yang penghasilan rendah? Iya, betul sekali Kak Abi. Karena memang kita di program Keluarga Harapan itu
sebagai pendamping mereka, pendamping masyarakat, penerima bantuan sosial yang memang dari kalangan kelas ekonomi ke bawah. Kelas ekonomi ke bawah. Jadi dia itu tidak hanya diberikan bantuan, tetapi mereka juga diberikan pendidikan untuk mengubah mindset mereka, bagaimana dia ke depannya, bagaimana untuk keluar atau lepas dari tanda kutip Kak Abi, dari kemiskinan lah seperti itu, sehingga ke depannya dia bisalah sejahtera atau lambat laun bisa meningkat sedikit demi sedikit, sehingga memang kesibukan kita memang seperti itu keseharian. Nah, melihat perjalanan seperti itu, target yang sudah tercapai sudah berapa persen? Alhamdulillah selama saya mendampingi masyarakat sudah banyak yang graduasi sejahtera, sudah banyak yang keluar dari program karena memang pemberian bantuan itu tidak selamanya diberikan. Ketika kita sudah melihat ada perubahan tingkat ekonomi masyarakat tersebut yang diberikan bantuan, kita sudah mulai graduasi sejahtera namanya. Kita keluarkan untuk tidak lagi tergantung dengan bantuan, agar mereka itu bisa mandiri, bisa sejahtera, bisa menghidupi anak-anak mereka, menyekolahkan anak-anak mereka, agar anak-anak mereka ini tidak seperti dengan orang tuanya. Tidak seperti dengan orang tuanya, merubah pola pikir mereka, agar pandangan mereka, pendidikan seperti itu. Betul sekali. Berkaitan dengan 2 Mei 2021, peringatan Hari Pendidikan Nasional. Saya sempat tadi melihat podcast Pak Presiden bersama dengan Mas Menteri, betapa bahwa memang di suasana pandemi ini ternyata ada hikmah, Amran. Hikmahnya, hal-hal yang selama ini kita tidak ketahui dan tidak tersorot akhirnya ketahuan. Ya, apalagi sekarang sudah sistem digital. Ya, penggunaan HP itu nanti internet itu akan semakin berkembang. Kalau dilihat dari segi positif tentunya ada, terus dilihat juga dari segi negatifnya tentu ada. Yang pertama itu dari segi positifnya, karena memang ke depannya kita akan semakin canggih teknologi kita ke depannya. Kalau dilihat dari segi negatifnya Kak, mungkin bertatap muka jauh lebih baik karena sekarang akhlak anak-anak jauh lebih dibutuhkan. Jauh lebih dibutuhkan akhlak, betul sekali. Akhlak sekarang jauh lebih dibutuhkan ketimbang teknologi. Teknologi nomor 2, akhlak yang pertama. Karena ketika kita berhadapan langsung dengan siswa, kita bisa mendekati mereka, bisa mendekati secara dalam, kemudian mengubah sedikit demi sedikit akhlaknya, memperlihatkan akhlak yang baik, ketimbang yang memang belajar secara online, karena kita tidak melihat langsung tidak melihat seperti apa karakter siswa tersebut. Jadi ada sisi negatif dan positifnya, Kak. Ya, tapi sudah tepat itu, dan Presiden sendiri merasakan bahwa mau tidak mau dengan perkembangan teknologi juga, kalaupun nanti pandemi telah berakhir, maka penggunaan internet, penggunaan teknologi, penggunaan digital itu akan semakin semakin akrab kepada kita ini. Karena memang seperti itulah langkah untuk ke depan. Nah, teman-teman, biasanya acara kita ini berakhir di pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Namun karena keterlambatan kita siaran, ya seperti itulah saya gambarkan tadi, saya sampaikan bahwa sesuatu dan lain hal, perangkat kita bermasalah, maka kita akan tambah durasi kita, terserah kita mau sampai jam berapa yang jelas. Insyaallah sebelum buka puasa kita akan akhiri kebersamaan ini. Nah, ingat, endorse kita ada bakso rusuk 86 yang berada di Tacorong dekat samping Polres Bulukumba, menjual bakso rusuk. Kemudian juga ada pangsit, silahkan ke sana Miki. Atau kalau besok-besok mau pesan boleh tonje. Lebih bagus lagi daripada di sana. Antri saking banyaknya. Lewat kurir. Betul, lewat kurir bisa. Kemudian ada Wildanmar, yang baru saja di launching grand openingnya, menjual berbagai kebutuhan Anda, dan juga ada kurma dari berbagai negara.
Kemudian ada Andi Roy yang menyediakan laundry carpet di Warkop Andi, Jalan Kusuma Bangsa. Silahkan. Caile ya. Caile, betul sekali. Dan ada aneka kue mentega, keren Mbak ini. Nah, masih bersama dengan Amran K. Bagi yang belum kenal, silahkan lihat akun Facebooknya. Tidak jauh beda, Ji. Amran K. Terlihat dari sorot mata dan cara menyampaikan apa yang kita pertanyakan, beliau atau orang satu ini betul-betul cerdas. Nah, cerita tentang cerdas mungkin masih terekam dalam ingatan Amran. Di setiap manusia, di setiap orang pasti memiliki pengalaman. Apa pengalaman berkesan bulan Ramadan? Atau siapa tahu di bulan Ramadan ini ada tiba-tiba ada cewek yang ganggu kita bagaimana? Atau kemarin belum ya? Belum. Oke. Iya. Yang Ingat. paling berkesan di bulan Ramadan. Apa ya? Pasti ada. Banyak sih yang berkesan, Iya. tapi yang paling berkesan ya itu tadi yang saya sampaikan, Iya. yang sangat berkesan ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga di saat Ramadan. Iya. Ya, Itu ya? Iya. Itu yang paling berkesan sekali ya. Iya. Atau ada kejadian unik pada saat Ramadan dulu atau kemarin atau tiba-tiba saking bersemangatnya kita berwudu ya kita telan-telan sedikit. Enggak sih Kak Abi, Iya. karena alhamdulillah enggak pernah Ji. Nggak pernah, Ji? Iya. Nggak, Ji? Cuman memang setiap Ramadan itu saya kan beraktivitas di luar. Di luar. Ya, setiap kali saya kan aktivitasnya pakai motor. Pakai motor. Nah, ketika itu entahlah Ramadan tahun kemarin kayaknya Kak Abi. Iya. Waktu itu motor saya macet Iya. di tengah jalan. Iya. Terus putus rantai. Iya, putus rantai, iya. Putus rantai. Saat itu saya turun mendorong itu, Iya. tapi banyak orang yang lalu lalang, tak satu pun yang Menolong. menghampiri saya. Iya. Tapi beberapa menit kemudian ada seorang anak SMA, saya kira-kira seperti itu, Iya. anak SMA yang menghampiri saya. Iya. Kemudian seperti ini, dia berkata, kenapa Kak Iya. motornya? Saya bilang putus rantainya dia. Iya. Terus dia bantu saya mendorong Mendorong. motor itu sampai ke bengkel, dan jauhnya Kak Abi dari bengkel hampir 1 kiloan itu. Iya. Saya hanya berkata dalam hati bahwa dari sekian banyak orang pasti akan ada satu orang yang akan membantu kita, yang akan menolong kita, dan itu pasti akan datangnya dari Allah lewat orang itu. Iya. Ya, seperti Saya merinding itu. ini. Seperti itu. Saya merinding ini, Jadi, Mbak. jangan Iya. pernah putus asa bahwa tak Tidak ada, yang betul. menolong saya, tak ada yang melihat Melihat, saya, betul. tapi yakinlah bahwa Allah itu melihat dan Allah itu selalu memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang membutuhkan pertolongannya, dan dia kirimkan orang itu untuk menolong saya. Luar biasa. Ya, seperti itu, dan itu hikmah Ramadan yang saya rasakan. Hikmah Ramadan. Ya, teman-teman, ketika Amran menyampaikan kisah ini, cerita ini, di matanya, bola matanya ada binar. Kenapa, Amran? Nggak, sedih saja Kak Abi, karena Sedih atau merasa bahwa ternyata dalam kehidupan kita ini pasti akan ada satu Iya. orang dari sekian banyak orang, pasti akan ada satu orang yang memang betul-betul ingin membantu dan melihat kita, menolong kita, ingin melihat kita untuk terselamatkan seperti itu. Artinya, kisah ini memberikan inspirasi bagi kita, memotivasi kita bahwa tidak mesti ketika kita mendapatkan sebuah masalah, ketika kita mendapatkan duka, lalu kita menuju ke tempat jurang untuk menghancurkan diri sendiri. Padahal Pasti seperti apa yang dirasakan, pasti akan ada satu, walaupun tidak dua, tapi setidaknya pasti akan ada satu yang mampu mengeluarkan kita, menarik kita, mengangkat kita, menolong kita. Seperti itu ya, Amran? Iya. Luar biasa. Teman-teman pemirsa live streaming Belo-Belo Nabian, di beberapa episode baru kita temukan, ya, di setiap episode pasti akan ada hal-hal yang unik. Dan hari ini pun juga kita temukan sesuatu yang unik, sesuatu yang memiliki cita rasa filosofi hakikat daripada berkehidupan. Rasanya tidak mau diakhiri kebersamaan ini, namun karena waktu yang mengerus kita, sehingga ada pertanyaan seperti ini. Ya. Melihat generasi muda di Kabupaten Bulukumba, Amran, apa yang sebenarnya harus dilakukan
dengan beberapa hari yang lalu ditemukan kasus-kasus seperti ini dilakukan oleh anak muda, yang satu begini anak muda. Nah, sebenarnya solusi untuk pribadi Amran sebenarnya apa? Pribadi. Kembali ke akhlak. Iya. Kalau saya sih kembali ke pribadinya masing-masing. Ketika dia mau merubah pola pikirnya untuk menjadi yang ke arah yang lebih baik, maka mengapa tidak? Pasti dia akan berubah. Meskipun banyak orang yang telah memberikan peringatan, memberikan motivasi, karena kan motivasi itu ada dua. Ada dua ya? Iya, ada motivasi dari luar dan ada memang motivasi dari dalam diri kita sendiri. Ketika banyak motivasi dari luar, tapi tidak ada motivasi dari dalam diri kita sendiri, maka itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Iya, tidak akan bisa. Dan ketika dua-duanya ada motivasi dari luar, terus kita tersadar dan memberikan motivasi itu dari dalam diri kita, maka kita akan berubah. Kita akan berubah. Iya, kita akan berubah. Dan perubahan itu akan mengantarkan kita ke hal yang lebih baik, berpikir positif, berbuat baik dengan orang lain. Seperti itu, Kak Abi. Luar biasa, teman-teman pemirsa. Iya, kaya dengan apa yang menjadi pelajaran bagi kita di kesempatan hari ini di episode kita live streaming Belo-Belo Na Abian. Nah, Amran, ini penutup kita, penutup dari Amran sendiri. Bulan puasa. Setelah nanti, insya Allah panjang umur kita akan penuh lebaran. Amin. Setelah itu apa yang Anda inginkan dari proses bulan Ramadan ini? Ramadan riang gembira. Apa? Harapannya ke depan setelah Ramadan ini. Tentunya setiap insan Kak Abi memiliki harapan tersendiri dan begitu pula dengan saya punya harapan tersendiri. Dan harapannya pokoknya kehidupannya jauh lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena rugilah kita ketika kita telah melewati Ramadan, terus kita keluar dari Ramadan seperti itu saja. Pribadi kita, pokoknya saya berharapnya sih saya jauh lebih baik, banyak berbuat kebaikan. Harapannya seperti itu, Kak Abi, karena nah bilang orang Bugis apa toh mau pale. Kalau bukan kita berbuat kebaikan sama orang, apa toh mau pale mau dibantukan. Betul sekali. Seperti itu, harapannya seperti itu, Kak Abi. Baik, terima kasih Amran K atas kesempatan saya ajak untuk bincang-bincang kita di sini live streaming riang gembira kita ini. Dan teman-teman pemirsa, ada hal yang patut kita petik dari pembicaraan kami berdua, bahwa yakinlah bahwa di setiap kesusahan, di setiap masalah pasti akan ada orang yang akan membantu kita, walaupun hanya satu, tapi yang pasti dialah yang membantu kita. Kemudian dua pada diri kita, atau dua motivasi yang selalu membentuk diri kita, motivasi dari luar dan motivasi dari dalam diri kita sendiri yang selalu memberikan dorongan untuk melangkah seterusnya. Baik, akhirnya teman-teman kita akan sudahi kebersamaan ini. Namun terima kasih kembali kepada Bakso Rusuk 86 di Tacorong. Kemudian terima kasih juga untuk Wildamar di Jalan Ahmad Yani. Terima kasih juga untuk Andi Roy, Laundry Carpet Andi Roy di Warkop Bang Andi, Jalan Kusuma Bangsa, dan juga Aneka Kue Mentega Keren Baine atas kebersamaannya atau partisipasinya memberikan suplemen energi biar kita makin semangat. Dan ya teman-teman, cukup sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Mohon maaf tak terhingga. Saya Sabri Abian dan saya Amran K. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama. Belo-Belo Na Abian. Aduh deh.